وعلى آله وأصحابه ومن والاه أوصيكم ونفسي بتقوى الله لا إله إلا الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نورك الساري ومددك الجاري وجمعنا به في كل أطوار وآله وصحبه النور أما بعد. Melanjutkan daripada bagian kedua, masih bab yang menjelaskan tentang rubul muhlikat, yakni babur riya, seperti yang sudah diuraikan kepada kita oleh Imam Al-Ghazali bahwasannya riya salah satu senjata iblis alaihi la'natullah, yang dibisikkan ke dalam hati dan sanubari manusia. Dan ini diantara ragam penyakit hati yang bisa menghancurkan daripada anugerah yang begitu banyak Allah berikan kepada umat manusia, dan karena sebab ini anugerah tersebut menjadi sirna dan sia-sia sebab riya, ya. Oleh sebab itu riya ini dihukumi haram. Nah, itu seperti yang telah dijelaskan olehnya Imam Al-Ghazali. Kenapa haram? Karena sama saja orang yang berbuat riya ini menduakan Allah Subhanahu wa ta'ala secara terselubung. Jadi tipe manusia ada yang betul-betul tidak beriman kepada Allah dan Rasul, tidak beriman kepada Al-Quran, memang tidak ada iman secara zahir dan batin. Zahirnya, batinnya tidak beriman. Itu tipe manusia yang pertama. Jadi karakter manusia ini terbagi menjadi bagian yang pertama itu tadi. Dia betul-betul tipe orang yang ingkar. Ingkar di sini artinya kufur, ya. Dari keimanan meyakini Allah Tuhan mereka, Muhammad Rasulullah utusan Allah di tengah-tengah mereka, tapi mereka kufur, mengingkarinya, zahirnya dan juga batin. Tipe yang kedua manusia, ada karakter manusia yang zahirnya dia menuhankan Allah, nabinya Muhammad, tapi batinnya yang kufur. Dalam hal ini mereka dinamakan munafik. Tamam. Seperti yang Allah firmankan di dalam Al-Quran, dzalika bi annahum amanu tsumma kafaru fatubi'a ala qulubihim wa hum la yafqahun. Sesungguhnya orang-orang munafik tadinya mereka beriman, kemudian mereka kafaru. Bagaimana ingkar kafirnya? Zahirnya menuhankan Allah, meyakini Muhammad Rasulullah. Kemudian dia kafir, ingkar, batinnya sebaliknya. Ya, nah ini yang dimaksudkan munafik. Zahirnya dia Islam, batinnya dia kufur. Ada tipe yang ketiga dari karakter manusia, zahirnya dia beriman, batinnya juga dia beriman. Ya. Secara zahir dan batin mereka
beriman Tuhannya Allah, Nabinya Muhammad, imamnya Al-Quran, kitab sucinya, pedomannya, beriman kepada malaikat dan semua daripada rukun-rukun iman. Hanya saja tipe yang ketiga ini dari karakter manusia tersebut mereka tergelincir. Tergelincir oleh apa? Tergelincir oleh bujuk rayu iblis. Jadi saya ulangi, kalau yang pertama zahir batin mereka tidak beriman. Nah itu namanya kafir. Yang kedua, zahirnya beriman, batinnya yang kafir. Nah itu namanya munafik. Yang ketiga, zahir batin dia beriman tapi tergelincir. Ya. Tergelincir dalam teks mudah sekali dia untuk memenuhi seruan yang datangnya dari musuh Allah. Sehingga dibalut dan dibungkus daripada perbuatan dosa itu seolah-olah indah. Tanpa mereka menyadari akan besar konsekuensi setelah dia melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah. Tapi dia tergelincir dengan bujuk rayu iblis dan syaitan. Ini orang yang ketiga. Dan itu banyak di antara kita yang mendapatinya. Tapi semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa jadikan kita orang yang senantiasa bertaubat kembali kepada Allah. Ya. Dan faham, meyakini, sadarlah, minimal kalimatnya sadar, senantiasa diberikan Allah dengan taufiknya kita sadar bahwasannya tidak ada kesempurnaan dalam diri kita di dalam diri kita. Namun ada upaya untuk kita memperbaiki keadaan dan kondisi. Meskipun kita sadar kadang kita tergelincir ya, dari karakter manusia yang ketiga, tapi mudah-mudahan kita selalu diberi taufik Allah untuk sadar ya, dan memperbaiki daripada kondisi dan keadaan kita sehingga memang sempurna zahir batin kita di dalam keimanan kepada Allah, kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mati dalam keadaan baik, husnul khatimah. Nah, di antara bisikan, bujuk rayu, senjata yang digunakan oleh iblis daripada hal-hal yang bisa membuat kita tergelincir, ya ini riya. Dari ragam banyaknya macam-macam sesuatu yang fatal, perbuatan yang fatal, baik secara zahir ataupun secara batin. Ya. Bagi yang memenuhi seruan dan panggilan atau dakwahnya iblis dan syaitan. Jadi manusia Nabi Muhammad berdakwah, jangan dikira syaitan tidak berdakwah. Ya, dakwah itu kan menyeru. Nah, menyeru ini kan ada seruan kepada yang hak, ada seruan kepada yang batil. Nah, kalau yang hak ini seruan Allah, panggilan Allah, ajakan Allah melalui utusannya para anbiya wa rasul. Di atas muka bumi ini, di setiap umat itu memiliki diutus sama Allah Nabi dan Rasul. Termasuk kita adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, afdalul anbiya wal mursalin. Tapi kalau untuk iblis mulai dari Nabi Adam sampai akhir zaman, ya, menyeru juga, berdakwah juga. Hanya saja dakwahnya batil. Ya, seruannya itu mengarahkan yang memenuhi panggilan dan seruannya itu kepada kecelakaan, ya, seruannya kepada kebinasaan, kehancuran. Ya, itu dakwahnya, seruannya iblis. Mulai dari Nabi Adam, bukan saat dari Nabi Adam. Maka oleh karena itu cerita Habil dan Gabil di dalam Al-Quran itu satu memenuhi panggilan Allah, seruan Allah. Yang satu lagi memenuhi seruan iblis. Akhirnya adik atau kakak sendiri dibunuh. Nah, jadi baru setelah itu penyesalan, ya kan? Nah, begitulah sampai keadaan umat manusia di akhir zaman. Di antara mereka ada yang memenuhi seruan Allah, ada yang memenuhi seruan iblis dan syaitan, ya, dan sekutunya. Semoga Allah melindungi kita daripada perihal yang kedua ini, ya, seruan-seruan yang membinasakan kita. Semoga Allah cepat memberikan sadarnya untuk kita. Baik.
Diriwayatkan Abdullah ibn al-Mubarak dengan sanadnya hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang laki-laki pernah berkata kepada sahabat Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal ini pernah suatu ketika berjalan dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Nabi berkata kepada orang ini, bertanya kepada Mu'adz bin Jabal, wahai Mu'adz, ceritakan kepadaku sebuah hadis yang pernah kau dapatkan dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika dia meminta, nangislah Mu'adz bin Jabal, ya, teringat akan hadis ini. Memang ini hadis panjang dan saya minta kepada yang punya kitab tolong diperhatikan, ditandai, ya, karena ini hadis acap kali kita dapatkan pada diri kita. Jadi mana yang perlu kita ketahui supaya menjadikan kita lebih antisipasi, ya, untuk selalu menghindar daripada apa yang disampaikan Nabi melalui hadis Mu'adz bin Jabal ini. La ilaha illallah. Lalu Mu'adz menangis hingga aku mengira bahwa ia tidak diam. Nangis terus sudah. Gak bisa diam lagi karena terngiang akan hadis Nabi ketika beliau bersama Nabi. Setelah tenang kondisi, dia berkata, aku mendengar Rasulullah berkata kepadaku, kata Mu'adz. Nabi bilang apa? Wahai Mu'adz. Aku menjawab, labbaik ya Rasulullah. Ayah dan ibuku menjadi tebusanmu ya Rasulullah. Ini dengan seksama, artinya Mu'adz ini memenuhi panggilan Nabi, ya, dengan pertama jawaban yang memiliki di dalamnya kalimat adab, akhlak, labbaik, ya. Labbaik itu panggilan yang memiliki nilai yang sangat tinggi dari sisi adab dan etika yang diajarkan. Makanya kalau kita memenuhi panggilan Allah, mau ibadah haji atau umroh, yang kita ucapkan sebaik-baik jawaban kepada panggilan Allah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, dan seterusnya, ya. Ini kalimat yang perlu kita jadikan contoh. Kalau ada orang yang manggil kita labbaik, ya, walaupun dalam bahasa kita sehari-hari mungkin itu dikatakan baik, tapi levelnya labbaik ini di atas yang paling baik. Ya, bisa saya panggil Nanang, ya Beb, bagus. Tapi kalau dia Nanang menjawabnya labbaik Habib, lebih bagus, karena level labbaik ini adalah panggilan, jawaban atas panggilan Allah kepada hambanya. Ya. Kan kalau iya, na'am. Misalnya Allah memanggil orang menunaikan ibadah haji dan umroh, diganti kalimat labbaik Allahumma labbaik, misalnya na'am, na'am Allahumma na'am. Dengarnya aja udah enak, ya. Tapi salah gak kalimat itu? Enggak, betul aja. Labbaik itu aku penuhi panggilanmu, gitu. Ya, aku memenuhi panggilanmu ya Allah. Artinya betul-betul ini adab yang tinggi, level kalimat labbaik ini. Maka Mu'adz menjawab, labbaik ya Rasulullah. Kenapa di situ ada semacam kalimat sumpah dari Mu'adz kepada Nabi, demi ayah dan ibuku sebagai tebusannya, menunjukkan apa yang akan disampaikan oleh Nabi Muhammad kepada ini Mu'adz betul-betul akan beliau dengarkan dengan seksama. Ya, artinya tidak dia pikirannya kemana-mana. Beliau itu akan konsen terhadap apa yang akan disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Tidak ada pikiran kemana, fokusnya cuma kepada. Nah, ini menunjukkan bahwa nama bapak dan ibu. Nah, ini nggak main-main ini Mu'adz ini untuk mendengarkan apa yang akan disampaikan Rasulullah. Lalu Nabi berkata, aku sampaikan pesan kepadamu yang apabila engkau menjaganya, maka ini akan menguntungkan, bermanfaat bagimu wahai Mu'adz. Asal dijaga. Dan jika engkau menyia-nyiakannya, mengabaikannya, acuh, cuek, nggak peduli, kata Nabi, maka terputuslah hujjahmu nanti pada hari kiamat di sisi Allah. Hujjahnya ini apa maksudnya hujjah? Hujjah itu dalil. Bisa dikatakan alasan, argumentasi. Ya.
Kamu kalau sia-siakan ini wahai Mu'ad, nanti di hari kiamat kamu tidak bisa memberikan satu alasan kepada Allah. Kamu tidak bisa berhujjah. Kamu tidak bisa mencari dalil untuk membenarkan keadaan. Karena kamu mengabaikan apa yang aku sampaikan. Tapi kalau kamu betul-betul memegang, ya, menjaganya, itu bermanfaat untukmu nanti. Wahai Mu'ad, sesungguhnya Tuhan Allah menciptakan 7 malaikat sebelum menciptakan langit dan bumi. Kemudian menciptakan langit-langit dan menjadikan bagi setiap langit dari ke-7 langit seorang malaikat penjaga pintu yang telah menutupinya dengan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi memberikan satu pemahaman kepada kita bahwasannya pertama yang harus kita pahami dan kita ketahui, langit, ya, langit itu ada 7 tahapan, 7 lapis langit. Bahkan semua yang kita bisa lihat yang ada di alam semesta ini masih di bawah langit pertama. Masih di lapisan pertama. 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Ya, seperti Allah firmankan dalam Al-Quran, dalam surah Al-Mulk. Barakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Ya Allah yang menciptakan 7 lapis langit, ya. Ma tara min futur. Nah, coba kalian lihat kata Allah, adakah yang cacat, yang kurang dari ciptaanku? Hal tara min futur, tsummarji'il karratain yang qalib ilaikal basaru khasi'aw wa huwa hasir. Kalau kalian cari cacat celah dari ciptaanku, tidak bakal kalian dapatkan, bilang Allah. Aku ciptakan 7 lapis langit bumi tanpa ada celah sama sekali, ada cacat sama sekali, ada kekurangan sama sekali, sempurna. Kalau kalian mau mencari celahnya, carilah, tapi kalian tidak akan mendapatkan. Kalian mencari kekurangannya, carilah, tapi tidak akan kalian dapatkan. Intinya, di setiap 7 langit itu ada 7 lapis diciptakan Allah Subhanahu wa taala, dan di setiap lapis langit ini, dari 7 lapis langit ini Allah mengutus 7 malaikat. Setiap lapis langit 1 malaikat yang menjaga. Langit pertama, kedua, ketiga, dan terus sampai ke-7 itu ditugaskan 1 malaikat. Ya. Kan malaikat itu kan banyak, masing-masing punya tugas. Di langit ini pun ada penjaganya. Ya. Banyak juga penghuni langit pertama, kedua, dan seterusnya. Ada penghuninya juga. Ya. Dari mana kita tahu? Dari mi'rajnya Nabi, di langit pertama ketemu dengan Nabi ini, Nabi terus sampai ke menghadap kepada Allah. Berarti di setiap tabaqat, tingkatan langit itu ada kehidupan. Tapi ada 1 malaikat yang menjaga, yang mempunyai tugas khusus. Nah, ini tugas khusus ini yang ingin kita pahami. Apa tugas masing-masing malaikat yang Allah berikan di setiap tingkatan langit sampai langit ke-7. Ya. Baik, tim. Hai Mu'ad, sesungguhnya Tuhan Allah menciptakan 7 malaikat sebelum menciptakan langit dan bumi. Kemudian menciptakan langit-langit dan menjadikan bagi setiap langit dari ke-7 langit seorang malaikat penjaga pintu yang telah menutupinya dengan kebesarannya. Kemudian malaikat-malaikat pencatat amal naik membawa amal manusia sejak pagi hingga sore. Ini langit pertama. Jadi di setiap hari itu, ya, siang dan malam dalam 1 kali 24 jam itu naik amal yang dilakukan oleh umat manusia. Nah, amal-amal baik kita ini naik ke langit. Yang beramalnya siang naik, yang beramal malam naik. Ya. Mau pagi, mau petang, mau siang, mau malam, itu ada 1 malaikat yang memang tugasnya mengangkat amal tersebut. Ya. Dan melewati 7 lapis langit ini. Tamam. Baik. Membawa amal manusia sejak pagi hingga sore yang bercahaya seperti cahaya matahari. Oh, amal apa ini? Seperti cahaya matahari. Amal soleh yang bagaimana cahayanya itu seperti cahaya matahari. Sebutkan itu. Amal solehnya apa?
Ketika para malaikat naik membawanya ke langit dunia, mereka menumbuhkan dan memperbanyaknya. Maka malaikat yang bertugas berkata kepada malaikat pencatat, pukulkan amal ini kepada wajah pelakunya. Aku adalah pengurus masalah ghibah. Tuhanku menyuruhku agar tidak membiarkan amal orang yang suka menggunjingkan orang lain melewati aku menuju malaikat selain aku. Nah, itu kalimat yang pertama, menggunjing, ghibah. Ghibah ya. Ana sahibul ghibah. Jadi hati-hati, ghibah, riya, ini penyakit semua ini. Ini yang menjadi penghalang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, patut untuk kalian yang punya kitab itu tandai itu, lingkari supaya bisa kita antisipasi. Sehebat apapun amal baik, amal soleh yang kita lakukan ini hari tadi, Allahu a'lam lewat enggak di langit pertama nih amal kita hari ini. Enggak tahu besok, lusa begitunya. Padahal kita berbuat amal baik loh. Kalau di hari itu kita ada menggunjing orang, riba ini Imam Ghazali menjelaskan definisi riba itu, mau yang kita katakan itu salah atau betul adanya, kalau yang kita gunjing orang itu tidak menyukai, maka kita sudah dihukumi riba. Contoh yang paling simpel, ente pakai baju tuh terlalu panjang, kamu ngomongin dia. Bagus yang kamu omongin itu memang betul apa adanya, bajunya kepanjangan. Tapi kamu dihukumi sudah ngomongin dia, riba itu. Sama. Apalagi kalau menggunjing dengan membuka aib orang. Ngomongin orang itu riba ternyata. Ya, membuka kekurangan orang dosanya lebih gede, tapi tetap juga namanya riba, pakai rain ya, bukan pakai ro. Ribain orang tuh ngomongin orang, menggunjing orang. Ya. Ada kalanya memang kita diperbolehkan untuk mengkomentari orang, riba itu boleh, tapi di momen-momen tertentu. Contoh, untuk menegakkan yang ma'ruf. Ente sekarang dijadikan saksi di pengadilan, kamu harus membongkar. Nah ini. Ngomongin orang enggak? Kalau ini maling kan dia jadi saksi, tapi itu tidak berdosa karena menegakkan yang ma'ruf. Ini kadang yang kita lakukan, nggak usah kita bahas orang di luar sono. Ya, kembalikan ini hadits kepada diri kita masing-masing. Yang sering kali kita lakukan apa? Kita ini ngomongin orang demen banget gitu. Nggak ada urusan sama orang itu, kesian itu orang. Justru merugikan kita ngomongin orang. Dan membahagiakan yang diomongin. Kita ngomongin orang, kita menggunjing orang itu, pahami dosa kita, dosa dia itu kita serap. Pinternya di mana? Si A ngomongi si B ini tidak luput dari dosa, namanya manusia, ya toh. Tapi bersih dia punya dosa gara-gara diserap oleh si A. Sebabnya apa? Si A gunjing dia, ngibain dia, ngomongin dia. Jadi sama saja dia telah menyerap, mengambil dosa si B. Si B tahu dan tidak tahu, ya itu urusan lain. Mau si B-nya ada di luar kota, di luar negeri, selama kita ngomongin dia, hal-hal yang nggak penting diomongin, ngomongin orang, apalagi membuka kekurangan orang tersebut, nggak boleh. Ini penghalang rupanya, meski kita di hari itu berbuat amal soleh, amal baik, tapi di hari itu yang sama kita menggunjing, ribain orang. Nah, ini hasilnya yang didapatkan. Bilang malaikat, aku ditugaskan sama Allah. Di langit pertama ini, langit dunia ini, nggak boleh lewat dariku amal, walaupun itu amal soleh. Walaupun dia berbuat amal baik. Kalau di hari yang sama dia beramal baik, dia menggunjing orang, maka tidak bakal diizinkan oleh Allah untuk melewati aku. Justru lah amal baiknya itu dilempar lagi ke yang beramal. Sia-sia ada yang seperti itu. Sia-sia, naudzubillah. Tamam. Allah berikan kita pemahaman. Ya. Ini lingkar, ini menggunjing ini kadang-kadang penyakit yang tidak kita sadari tapi terus berkelanjutan.
Gak sadar kita mulut tuh ngoceh hanya berapa banyak, kata Nabi, dari sebab yang kecil manusia terjerumus ke jurang yang besar, maksudnya api neraka. Karena sebab apa? Mulut yang nggak bisa dijaga, nggak bisa direm. Setiap bangun kita dari tidur, anggota tubuh 7 nih, anggota badan kita itu berlindung kepada Allah dari mulut. Tangan minta perlindungan dari Allah dari mulut, mata, perut, kaki, tangan, semua minta perlindungan kepada Allah. Anggota tubuh minta perlindungan kepada Allah dari anggota tubuhnya juga, sama-sama yang punya tubuh kok. Cuma masalahnya mulutnya bahaya. Jadi anggota tubuh kita itu berlindung juga kepada Allah dari buruknya mulut dirinya sendiri. Nah, maka Allah berikan kita punya mulut ini selalu basah dengan zikir kepada Allah, atau bersolawat kepada Nabi, ya, atau mengucap perkataan yang baik. Karena Nabi mengatakan orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat itu kalau tidak dia berkata baik, lebih baik diem. Kalau tidak berkata yang baik, artinya yang menguntungkan, ya. Mana yang lebih baik? Lebih baik diem. Udah, kalau nggak usah ngomong, kalau nggak bisa ngomong yang baik, lebih baik diem. Itu yang lebih baik. Kalau mau ngomong, pikir dulu baik atau tidak, nyakitin perasaan orang atau tidak, orang merasa nyaman atau tidak, terganggu atau tidak. Nggak ada manfaat, ada manfaat atau nggak ada manfaat, lebih baik. Itu lebih baik. Nabi yang mengajarkan kepada kita. Tamam. Orang kalau sudah banyak omong banyak salah. Manusia kalau sudah banyak berkicau mulutnya mesti banyak salahnya. Tapi orang yang banyak introspeksi dirinya, evaluasi dirinya, jaga lisannya, ini orang yang selalu terjaga dirinya dari jerat tipu daya syaitan dan iblis. Baik. Allah berikan kita pemahaman, insya Allah. Ya. Walaupun amal kita bagus, tapi di hari yang sama menggunjing, nggak lewat langit pertama. Kemudian datang para malaikat pencatat membawa amal hamba yang soleh. Mereka lewat menumbuhkan amal serta memperbanyaknya hingga mereka tiba di langit yang kedua. Di situ malaikat yang bertugas di langit kedua berkata, berhentilah dan pukullah amal ini kepada wajah pelakunya. Aku malaikat pengurus masalah kebanggaan. Ia menginginkan kesenangan duniawi dengan amalnya ini. Tuhanku menyuruhku agar tidak membiarkan amalnya melewati aku menuju malaikat lainnya. Ia membanggakan diri pada orang-orang di majelis-majelis mereka. Beramal baik di hari itu. Tapi di dalam dirinya, di antara amalan batin dia apa? Ada urusan duniawi, bangga-banggaan kepada orang. Walaupun amalnya baik. Menggunjing nggak ada tuh, lewatlah langit pertama. Pas mau sampai di langit kedua, ternyata dari amal baiknya ada unsur membanggakan diri dalam urusan duniawi, tujuannya dunia. Maka tidak diizinkan oleh Allah melalui utusannya di langit kedua untuk melalui langit kedua. Justru dilemparkan lagi kepada yang sia-sia lagi. Alhamdulillah. La ilaha illallah. Beliau berkata, kemudian para malaikat pencatat naik membawa hamba yang berkilauan memancarkan cahayanya berupa sedekah, puasa dan sholat yang telah mengagumkan para malaikat penjaga. Kemudian mereka menyampaikan ke langit ketiga, tetapi malaikat yang bertugas di situ berkata kepada mereka, berhentilah dan pukullah amal ini kepada wajah pemiliknya. Agar aku adalah malaikat yang menguji kesombongan. Tuhanku menyuruh agar aku tidak membiarkan amalnya melewati aku. Sesungguhnya ia bersikap sombong terhadap orang-orang di majelis-majelis mereka. Amalnya sedekah, puasa, sholat. Bayangin. Tetap dilempar ke orang itu. Karena ada unsur sombong. Dia sombong terhadap amalnya. Meski dia sholat, meski dia bersedekah banyak keluar hartanya, meskipun dia berpuasa siang, malam beribadah, tapi ada kesombongan pada diri, ada takabur. Tidak lolos.
dilempar lagi ke yang beramal. Ini di langit ketiga. Tidak akan Allah izinkan kalau ada perihal penyakit sombong takabur pada diri kita, meski kita beramal soleh, sholat, zakat, puasa, sia-sia. Sia-sia. Allah melindungi kita. Kemudian para malaikat pencatat naik membawa amal manusia yang berkilau seperti bintang terang. Ia mengeluarkan suara seperti dengungan. Gaduh. Kemudian para malaikat mencatat naik membawa amal manusia yang berkilauan seperti bintang terang. Ia mengeluarkan suara seperti dengungan lebah berupa tasbih, solat, haji, dan umroh, hingga menyampaikannya ke langit yang keempat. Namun malaikat yang bertugas di situ berkata kepada mereka, berhentilah dan pukulkan amal ini ke wajah pemiliknya. Balik lagi ya ke yang beramal. Suara amalnya, cahayanya seperti bintang, isi amalnya tasbih, sholat, haji, umroh. Masya Allah. Lolos langit 1, 2, 3 sampai ke 4, ternyata disuruh Allah lempar lagi kepada yang beramal. Waliyadzubillah. Dan pukulkan ia ke punggung dan perutnya. Aku malaikat pengurus masalah kebanggaan diri. Tuhanku menyuruhku agar tidak membiarkan amalnya melewati aku menuju malaikat lainnya. Sesungguhnya apabila mengerjakan suatu amal, maka ia pun membanggakan amalnya. Ada ujub. Ujub itu bangga dengan amal baik yang kita lakukan. Kita bangga dengan apa yang kita lakukan. Maupun itu bentuknya amal soleh. Mau haji, mau umroh. Apa yang dibanggakan dengan perkara yang kita lakukan dari amal soleh, dari banyaknya amal soleh, apa yang patut dibanggakan? Toh yang memberikan pahala Allah, yang memberikan rahmat, yang bisa membuat kita melakukan itu amal baik, amal soleh itu dari Allah. Kenapa kita bangga? Dan apa yang dibanggakan? Kepada siapa kita mau bangga-banggaan? Ternyata ini diantara penyakit hati, ujub namanya. Bangga sama apa yang kita lakukan. Alhamdulillah, dia menjadi penghalang daripada sampai dan dapatnya yang beramal ini akan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah lindungi kita. Para malaikat pencatat naik membawa amal manusia hingga mereka menyampaikannya ke langit kelima. Seakan-akan pengantin yang diantarkan kepada istrinya. Namun malaikat yang bertugas di situ berkata, berhentilah dan pukulkan amal ini ke wajah pemiliknya. Dan pukulkan ia di atas pundaknya. Aku malaikat pengurus masalah dengki, ia dahulu mendengki kepada orang-orang. Ada, ini sebab yang dia menjadikan amal tersebut di langit kelima dilempar lagi kepada yang beramal. Di hatinya ada kedengkian. Benci sama orang, benci sama muslim, benci sama saudaranya sendiri. Dengki itu ya Allah. Ini penyakit hati semua. Dahulu dia mendengki kepada orang. Barang siapa yang belajar dan beramal seperti amalnya, dan setiap orang yang lebih banyak beribadah, mereka ini menjadi sasaran kedengkiannya. Ente punya ilmu lebih banyak, ente punya pemahaman, ente punya kepintaran, kecerdasan, ente punya amal baik. Kenapa kita dengki sama dia gitu? Nggak suka kita sama dia punya kelebihan. Nah, beda kalau hasud ya. Kalau hasud berharap itu kenikmatan yang didapatkan oleh saudara kita binasa, hancur, nggak dapat. Tapi kalau dengki, kelebihan yang Allah berikan kepada saudaranya dia nggak suka. Dia nggak suka. Ini dengki, benci sama, pokok intinya benci dah. Simpelnya benci sama orang itu nggak baik. Orang yang beriman penuh dengan kasih sayang, umat Nabi penuh dengan kasih sayang, bukan kedengkian.
Nah, ini juga menjadi penghalang lolosnya amal ibadah yang dilakukan umat manusia di langit yang kelima. Langit pertama lolos, langit kedua lolos, 3, 4 sampai 5 ada dengki, lempar lagi, dan ini berlaku setiap hari. Karena bilang Nabi ini malaikat pagi dan petang ini membawa amal kita ini untuk dilaporkan kepada Allah. Tapi tidak sedikit, artinya banyak yang mungkin tidak lolos. Ini hadis saat Mu'adz bin Jabal ditanya oleh seseorang laki-laki, belum lagi beliau menyampaikan ini hadis sudah merasa ketakutan, meneteskan air mata. Nangis duluan Mu'adz daripada sebelum dia menyampaikan ini isi hadis yang pernah beliau sampaikan, dapatkan dari Nabi Muhammad. Barang siapa yang belajar dan beramal seperti amalnya dan setiap orang-orang lebih banyak beribadah, mereka ini menjadi sasaran kedengkiannya. Dan dicelaannya Tuhanku menyuruh aku agar tidak membiarkannya melewati aku menuju malaikat lain. Tidak lolos juga ya, kalau ada kedengkian dan mencela daripada orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena sebab ada kelebihan yang Allah berikan untuknya, didengkinya, dicelanya. Kemudian para malaikat pencatat naik membawa amal manusia berupa sholat, zakat, haji, umroh, dan puasa. Lalu mereka menyampaikan banyak tuh, sholat fardu, sholat sunnah, haji, zakat wajib ataupun zakat yang disunnahkan. Apalagi haji, umroh yang wajib atau yang sunnah, puasa wajib atau puasa sunnah. Masya Allah, ya amal ibadahnya itu ya. Lalu mereka menyampaikannya ke langit yang keenam. Namun malaikat yang bertugas di situ berkata kepada mereka, berhentilah dan pukulkan amal ini ke wajah pemiliknya. Sesungguhnya ia tidak menyayangi seorang manusia pun dari hamba-hamba Allah yang ditimpa bencana atau penyakit. Bahkan ia gembira atas hal itu. Aku malaikat pengurus masalah belas kasih, Tuhanku menyuruhku agar tidak membiarkan amalnya melewati aku menuju malaikat lain. Nah, itu cermin orang beriman tuh harus ada di dalam diri kita tuh apa? Rasa empati, simpati, ya. Jangan kita bahagia di atas penderitaan orang lain. Tidak ada empati sama sekali. Orang kena musibah, kita biasa-biasa saja. Tidak ada empatinya, seolah-olah kita itu juga merasakan apa yang dirasakannya. Minimal ada itu. Ini orang sudah belas kasih sayangnya tidak ada. Bahkan di antara kita tidak jarang mengatakan, untung bukan aku yang kena. Harus ada empati pada diri kita. Perhatian kepada mereka yang terkena musibah atau cobaan, itu namanya simpati, memberikan perhatian, merasakan penderitaan. Kalau dua ini sudah tidak ada pada kita, berarti tidak ada lagi welas kasih. Allah itu Rahman, Rahim, penuh dengan kasih, penuh dengan sayang, itu sifat Allah. Kalau di antara kita manusia tidak ada dua ini, tidak ada pengasih, tidak ada penyayang sesama kita, jangan harap amal ibadah yang kita pernah lakukan meskipun banyak bisa lolos dari langit ke-6 ini. Karena tidak ada sifatnya Allah pada diri manusia, ciptaannya, ya? Nggak ada kasih dan sayang. Isinya kebencian aja di dalam diri dia. Ada guna yang seperti itu. Ya, mengasihi orang, ketemu sama orang maksiat, mau ente maki, mau ente caci, jangan, kasihan. Nah, ya. Dengan itu timbul iringan doa untuk mereka. Tapi kita bersyukur Allah masih menjaga. Jangan kita maki dia, jangan kita jelekkan dia. Itu orang nggak maksiat aja kerjaannya, dah tobat, dah ada, doakan. Itu bagian dari kasih sayang. Nabi kita Muhammad
Ente tahu kisah di Taif? Coba lihat jawaban Nabi bagaimana. Setelah ditawarkan 2 gunung Bathal Makkah itu untuk ditimpakan kepada penduduk Taif. Apakah Nabi mengiyakan? Padahal beliau disakiti. Sampai keluar darah, dilempari batu. Lihat Nabi mendoakan mereka, Allah maghfir lahu, ampunkan mereka ya Allah. Fa innahum la ya'lamun. Mereka tidak kenal siapa aku, mereka tidak tahu siapa aku. Aku berharap, kata Allah, kata Nabi kepada Allah, keluar dari sulbi mereka. Dari sulbi mereka, anak keturunan generasi yang telah beriman kepadamu, beriman kepadaku, artinya masuk Islam. Didoakan sama Nabi. Kalau Nabi minta binasakan, habis semua itu penduduk Taif itu. Tidak ada lagi yang melahirkan anak keturunan generasi, tidak ada. Tapi Nabi punya besarnya kasih sayang Nabi walau beliau disakiti. Nabi mendoakan yang ada di sulbi mereka. Subhanallah, lahiran dari mereka semua beriman. Islam, generasi mereka, Masya Allah. Membantu dakwah Nabi, membantu dakwah Islam. Ada kasih sayang. Kemudian para malaikat naik membawa amal manusia ke langit yang ketujuh, berupa puasa, sholat, nafkah, ittihad, dan wara. Amal-amal itu bersuara seperti suara guru dan sinarnya seperti matahari bersama 3.000 malaikat. 3.000 malaikat yang bawa amal, langit besarnya fadilah keutamaan dari amal ibadahnya orang. Sampai diiringi bersama malaikat, 3.000 malaikat yang menggiring. La ilaha illallah. Mereka menyampaikannya ke langit yang ketujuh. Namun malaikat yang bertugas di situ berkata kepada mereka, berhentilah dan pukulkan amal ini ke wajah pemiliknya. Dan pukulkan ia ke anggota tubuhnya, tutupkan ia pada hatinya. Tuhanku menyuruhku agar aku menutup darinya setiap amal yang tidak diniatkannya untuk mengharap ridho Tuhanku. Ia niatkan amalnya bagi selain Allah Ta'ala. Ia menginginkan kemuliaan di antara para fuqaha dan ketenaran di kalangan para ulama serta kemasyhuran di kota-kota. Tuhanku menyuruhku agar tidak membiarkan amalnya melewati aku menuju malaikat lain. Dan setiap amal yang tidak murni karena Allah Ta'ala, maka ia adalah riya. Itu jawabannya. Langit ke-6 nih. Banyaknya amal yang dilakukan. Bahkan sampai jihad, ijtihadnya dia, sikap waroknya dia, amalnya digiring 3.000 malaikat, luar biasa. Tapi tetap tidak diterima sama Allah, justru dilemparkan ke yang beramal. Karena sebab riya. Beramal pengen dipuji sama orang. Popularitas, kemasyhuran. Disebut-sebut sama orang yang di sekitarnya. Ada riya. Sia-sia semua yang dilakukan oleh kita yang beramal kalau ini macam-macam penghalang ini ada di dalam hati kita. La ilaha illallah ya Allah bitaufiq hasana fik. Allah berikan kita taufik sehingga mudah kita mengamalkan kebaikan tanpa ada sekat dan penghalang yang bisa menyampaikan amal kita kepada Allah Ta'ala. Dan Allah tidak menerima amal orang yang berbuat riya. Kemudian para malaikat pencatat naik membawa amal manusia berupa sholat, zakat, puasa, haji, umroh, akhlak yang baik, diam, dan zikrullah. Oh, lebih banyak lagi amalnya. Ini kebaikan itu begitu banyaknya ya. Amal-amal soleh itu banyak ragam dan macamnya. Sama.
Intinya semua yang kita lakukan dari amal kebaikan ya, mesti akan dihadapkan kepada yang mendatangkan dan memberikan pahala. Tapi di dalam melakukan amal soleh tersebut juga harus diiringi dan dipahami. Ada hal-hal yang tidak boleh dilakukan bagi yang beramal soleh untuk mereka lakukan. Karena kalau mereka mengabaikan, menyepelekan, justru mengamalkannya juga bersamaan dengan amal soleh yang dilakukan, justru merugikan dia. Tidak diterima sama Allah, dilemparkan kepada yang beramal. Paham? Para malaikat ketujuh langit mengantarkannya hingga terbukalah seluruh tabir menuju Allah Ta'ala. Lalu mereka berdiri di hadapannya dan bersaksi baginya atas amalnya yang soleh dan ikhlas karena Allah. Kemudian Allah berkata kepada mereka, kalian adalah malaikat yang mencatat amal hambaku dan akulah pengawas atas dirinya. Ia tidak mengharapkan aku dengan amal ini, maka laknatku menimpanya. Tidak ada keikhlasan, tidak ada ikhlas di dalam beramal. Aku lebih tahu kata Allah. Ya, kalian kuberikan tugas. Langit pertama tugasmu ini, kedua ini, ketiga ini, 4, 5, 6, 7 sampai menghadap kepadaku. Aku yang lebih tahu daripada apa yang tidak kalian ketahui kata Allah kepada malaikat. Ini orang beramal tapi nggak ada ikhlas, nggak ada unsur ikhlasnya. Nggak ada unsur ikhlasnya. Maka laknatku kata Allah aku berikan kepada waliyadzubillah. Ketika para malaikat tahu Allah melaknat fulan walaupun amalnya baik, semua malaikat di langit melaknat si fulan tersebut. Tidak khawatir gak kita dengan apa yang disampaikan Nabi kepada sahabat Mu'adz bin Jabal? Apa kita mengira tidak kita dapatkan itu pada diri kita? La haula wala quwwata illa billah. Kemudian semua malaikat berkata, laknatmu dan laknat kami menimpanya. Langit yang 7 beserta isinya melaknatnya. Mu'adz berkata, aku berkata ya Rasulullah, engkau Rasulullah dan aku Mu'adz. Bagaimana caranya supaya selamat? Betul. Kalau Nabi bisa selamat, lalu kami bagaimana? Sekali Mu'adz bin Jabal ketakutan, walaupun bahasanya engkau Rasul, ya Rasulullah engkau utusan Allah, kau terlindungi dari semua ragam penghalang amal baik bisa sampai kepada Allah. Karena engkau seorang Nabi dan Rasul, emang betul. Tapi aku cuma sekedar seorang Mu'adz bin Jabal. Lah kalau Mu'adz bin Jabal aja seperti itu, kita apalagi sahabat Nabi aja ketakutan. Sahabat Nabi yang langsung ketemu Nabi, yang langsung wahyu itu mereka dengarkan setelah dibacakan oleh Nabi. Nabi bisa selamat, kami bagaimana ya Rasulullah? Lalu coba balikkan itu kepada kita masing-masing. Aku gimana? Nabi kasih solusi. Tidak Nabi memberikan satu ultimatum atau untuk menakut-nakuti. Tidak, Nabi kasih solusi. Ini yang perlu kita tanggapi dengan jeli, benar. Tanpa ada menyepelekan, meremehkannya, menganggap ya biasa-biasa saja. Lalu kita lakukan lagi hal-hal yang membuat amal ibadah kita sia-sia. Nabi kasih ini solusi. Nah ini kita dengar nih sama-sama nih. Apa solusi? Resepin solusi Nabi. Ya, yang diberikan oleh Nabi kepada kita dari semua amal ini resepin ini. Biar kita paham. Biar jadi evaluasi untuk kita. Biar menjadikan diri kita lebih baik hari ini. Ya, dan besok lebih baik dari hari ini dan seterusnya. Ya, Allah berikan kita taufik insyaallah. Nabi SAW menjawab, ikutlah nabimu dan peliharalah lisanmu dari mencerca saudara-saudaramu para penghafal Al-Quran dan lainnya.
Pikulkan dosa-dosamu atas dirimu dan jangan memikulnya atas mereka. Jangan memuji dirimu dengan mengencam mereka. Jangan mengangkat dirimu di atas mereka. Jangan masukkan amal dunia dalam amal akhirat. Jangan bersikap sombong di majelismu sehingga orang-orang takut kepada akhlakmu yang buruk. Ini semua solusi ya. Ini jalan keluar yang dikasih sama Nabi ini. Tamam. Ikuti Nabi Muhammad. Selesai. Ikuti Nabi Muhammad. Yang ikutin Nabi berarti ikut kepada Allah. Wa may yuti'illah wa rasulah fa ulaika alladziina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin siddiqin syuhadaa'us shalihin wa husna ulaika rafiqa. Ini taat kepada Allah, taat Nabi. Taat kepada Allah, taat kepada Nabi. Taat kepada Nabi berarti mentaati Allah. Oh, ini kuncinya. Nabi memberikan, kalau kalian tidak ngikutin aku, udah, wassalam. Siapa yang mau kalian ikuti? Kalau kalian tidak mengikuti aku, bisa jawabannya begini. Yang kalian ikuti itu cuma iblis sama syaitan. Pengikutku tidak mendengarkan seruan iblis dan syaitan. Yang menerima seruanku kata Allah melalui Nabi kita Muhammad SAW, berarti dia menolak seruan iblis dan syaitan. Tapi kalau orang tidak mengikuti seruan Nabi, berarti jelas dia mengikuti seruan musuhnya Allah. Siapa lagi kalau bukan iblis dan syaitan? Apa pertama? Ikutin Nabi, pelihara mulut. Jaga mulut. Berapa banyak mulut yang menyebabkan perpecahan, apalagi di zaman fitnah seperti kita saat ini. Ya. Makanya sering kali saya katakan, batasi kita melihat yang nggak penting dari medsos. Bikin kesel hati kita. Ya. Bikin kita ngomongin dia. Walaupun bentuknya huruf dan kata-kata. Komentarmu itu seperti perumpamaan mulutmu. Gara-gara mulut orang berantem, gara-gara mulut orang berpecah. Lah memang sudah fitnahnya seperti itu. Tapi perlu kita pahami, yang namanya itu sumber air, sumber ya, mau ente tutup bagaimanapun tetap dia akan membuka jalannya sendiri. Atau yang kamu tutup itu dia lama-lama bobrok, keluarlah tetap sumber. Atau dengan tendangan kuat itu sumber air, tetap bakal kebuka. Tapi yang namanya busa itu akan hilang. Kalau airnya bakal keluar, namanya busa akan hilang. Maksudnya apa? Yang hak itu tidak akan bisa dibatilkan. Yang betul dan benar itu nggak bakal bisa disalahkan. Yang datang dari sisi Allah dan Nabi itulah yang hak. Mau ente tutupi bagaimana, mau ente hilangkan bagaimana, tetap bakal terkuak yang betul di sisi Allah dari Allah dan Nabi itu. Banyak perpecahan sekarang ini umat Islam lah, sama Muslim lagi, waliyadzubillah. Sama-sama Muslim. Penyebabnya macam-macam. Salah satunya ini lisan. Ya, salah satunya mulut. Dari mencerca saudara-saudaramu, apalagi yang hafal Quran. Maksudnya di sini orang-orang yang alim, ulama, menghafal Quran, yang ngerti Al-Quran. Ya, yang ngerti agama. Tidak selamat dari mulut manusia, betul lah. Jangankan manusia, orang yang hafal Quran, jangankan ulama. Allah aja tuh tidak lepas dari mulut manusia. Allah tuh tidak lepas dari mulut manusia. Sampai Allah menurunkan surat Al-Ikhlas itu gara-gara mulut manusia. Masih mereka tidak percaya. Diturunkan lagi sama Allah surat Al-Kafirun. Tak mau percaya. Sampai Allah bilang, ya udah bagimu agamamu, bagiku agamamu, sampaikan Muhammad kepada mereka. Gara-gara apa? Mulut. Sebab nuzul ini surat Al-Ikhlas sama Al-Kafirun. Coba ente pelajari. Ente cari tahu apa asbabun nuzul Al-Ikhlas sama Al-Kafirun. Ini gara-gara mulut. Allah jadi dikomentarin, tidak selamat dari mulut manusia.
Nabi begitu juga. Gara-gara mulut. Nabi nggak selamat. Subhanallah. Apalagi kita manusia biasa. Tapi yang namanya hak batil itu tidak bisa ketemu. Yang ma'ruf sama yang mungkar enggak berdampingan. Yang dari di sisi Allah, yang dari Allah itu akan tetap tampil. Yang benar akan tetap tampak. Yang batil akan hancur dan binasa. Tapi yang perlu kita ketahui, Nabi memberikan solusi agar menjaga kita punya lisan daripada menyakiti saudara-saudaramu, membicarakan saudaramu. Lisan itu bukan saja ini penyakitnya, mencaci maki, ghibah tadi dari mulut semua. Ya. Ngomong nggak baik, ngomong kotor. Lihat pergaulan sekarang. Ente dipanggil dengan bahasa apa? Anjing. Hah? Anjir. Anjir itu. Apa anjir? Anjing bukan? Anjir itu apa? Anjir, kadang-kadang kita dengar tuh. Apa itu? Bagus enggak? Hah? Oke. Kalau bilang bangsat, banyak nggak mulut keluar kayak gitu? Bangsat itu. Sebabnya apa? Keluar dari hidung itu kalimat keluar. Mulut. Ya. Dari mulut. Tapi kalau orang yang bisa menjaga mulut, yang dijaga mulutnya, kaget aja nggak ngomong anjing, nggak maki, nggak nyaci, suara geledek. Kadang-kadang orang terkaget apa yang keluar dari mulutnya. Itu kelihatan tuh dari mulut nggak bisa dijaga. Nyarut-marut yang keluar dari mulutnya. Tapi kalau orang yang dijaga lisannya sama Allah, entah dia beristighfar, atau dia bertakbir, atau dia menyebut nama Allah, atau dia ta'awud, astagfirullahaladzim. Ini refleks. Tapi kalau orang yang nggak bagus mulutnya, yang keluar nggak bagus, refleksnya juga nggak bagus. Sebab mulut itu jaga, bilang Nabi. Dia pengen selamat, amalmu diterima sama Allah, kita semua nih jaga. Ini solusi dari Nabi. Jangan caci maki saudara, mencerca lagi. Jangan kau bebankan dosamu kepada orang lain. Maksudnya bagaimana? Ente berbuat maksiat, jangan ajak orang. Kalau mau ngajak orang masuk surga bareng-bareng. Ini masuk neraka, kamu ngajak orang. Sendiri aja ente kalau mau berdosa, kagak usah ngajak orang. Pahala itu ada pahala jariah ya toh. Bisa juga dosa jariah. Mulut itu bisa penyebab loh. Mulut itu bisa penyebab dosa jariah mengalir. Gara-gara satu mulut ngomong nyebar ke orang. Ngalirnya kemana dosanya? Yang pertama ngomong. Ingat bahaya mulut nih, hati-hati ya. Allah lindungin kita. Baik. Jangan berbisik kepada seseorang sementara di dekatmu ada orang lain. Jangan merasa amal dunia jangan digabung dengan amal akhirat. Dunia akhirat nggak ketemu. Dunia akhirat ya akhirat. Kalau beramal akhirat jangan ada unsur dunia di dalamnya, merugikan yang beramal. Justru yang ada di dunia ini kalau bisa nilainya akhirat. Itu yang dibetulkan. Ini udah amalnya bagus akhirat, tapi ada unsur dunia. Jangan. Maksudnya jangan karena Allah. Jadi kan semua itu lillahi ta'ala. Kalau sudah tidak ada lillahi ta'ala berarti ada unsur duniawinya. Ini yang harus dijaga. Ngomong sama orang bisik-bisik, jangan.
Ya. Apalagi dengan mata terpana kepada yang kita ini, orang akan melakukan perbuatan yang namanya suudzon. Tidak usah. Tidak usah, selamatkan diri sendiri dulu. Anfusakum, dirimu dulu selamatkan, kata Allah dalam Al-Quran. Baru keluargamu. Sibuk mikirkan orang di luar sono, tapi diri sendiri dilalaikan. Ini sama saja orang yang menyelamatkan manusia mau tenggelam, dia sendiri tidak bisa berenang. Diri kita dulu, baru keluarga kita. Siapa keluarga kita yang ada di sekitar kita? Istri kita, anak-anak kita, baru sekitaran tetangga kita, baru orang yang ada di sekitar kita lain. Ini orang yang jauh dipikirin, dia sendiri lalai sama dirinya. Bobrok yang seperti itu, artinya merugikan diri sendiri namanya. Orang lain selamat, dia yang celaka. Alhamdulillah. Baik. Jangan berbisik kepada seseorang sementara di dekatmu ada orang lain. Jangan merasa dirimu lebih baik dari orang-orang lain sehingga terputus kebaikan dunia darimu. Jangan merobek, memecah belah orang-orang supaya engkau tidak dirobek-robek oleh anjing-anjing neraka pada hari kiamat. Ada nama uru domba namanya ya, ngomong ke A lain ke B lain, ngomong ke B lain ke A lain, akhirnya A B ini berantem gara-gara ini orang suka memecah belah. Terjadi nggak di zaman kita ini memecah belah? Sama-sama Islam, sama-sama Tuhan ya Allah, sama-sama Tuhan Nabi-Nya Muhammad. Seperti yang saya katakan di awal pembahasan, ada tipe manusia zahir batin tidak mau beriman. Tipe yang kedua zahir beriman batin kagak. Tipe ketiga zahir batin beriman tapi dia tergelincir. Tergelincir dengan bujuk rayunya iblis. Akhirnya apa? Salah satu yang terjadi ini mecah belah. Dan ini fitnah akhir zaman. Fitnah akhir zamannya yang dikhawatirkan Nabi terjadi pada umatku. Ini sebagian ulama hadis mengatakan bukan yang dimaksudkan adalah awamnya manusia, justru alimnya manusia. Dia berilmu, tapi dia membuat terpecah belah antara satu dengan yang sesama bainal muslimin. Terpecah belah karena ilmunya. Jadi tidak usah heran, tidak usah kaget. Jangan dikira orang yang, kalau orang yang kagak, orang awam gak ngerti apa-apa, justru malah ikut-ikutan. Dikena korban, jadi korban. Kasihan yang seperti itu. Yang dikhawatirkan yang berilmunya. Nah, kalau pengen selamat, amal diterima, jangan sampai memecah belah manusia. Ya. Nanti kalau yang memecah belah ini konsekuensi dia dirobek-robek sama anjing dari neraka yang udah Allah ciptakan, Allah persiapkan. Karena Nabi Muhammad langsung membacakan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wan nasyitati nashta." Tanya kepada Mu'ad, tahukah apa yang dimaksudkan dengan ayat ini? Bilang Mu'ad, tidak tahu ya Rasulullah. Itu anjing-anjing neraka yang memisahkan antara daging sama tulang, bersih, tidak ada daging nempel di tulang tuh, disikat sama anjing itu. Itulah orang yang suka memecah belah. Akhirnya dipecah belah juga daging dan tulangnya sama anjing yang udah disiap Allah dalam neraka. Ada makna tafsir daripada firman Allah, wan nasyitati nashta. Surat apa? An-Nazi'at. Aku berkata ya Rasulullah, ayah dan ibu menjadi tebusan. Siapa yang sanggup menghindar dari ini? Dari tadi, langit pertama sampai ketujuh tuh. Siapa yang bisa ya Rasulullah? Ini berat perkara ini. Kalau engkau seorang Nabi dan Rasul diutus, dilindungi sama Allah, maksum. Tapi kami manusia, siapapun itu yang mampu. Ya Rasulullah, siapa yang bisa? Ini paling berat perkara yang ku dapatkan. Bilang Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Mu'ad, innahu la yasirun ala man yassarahu Allah taala alaih. Wahai Mu'ad, itu mudah bagi yang dimudahkan sama Allah. Ini menunjukkan makna harapan dari kita ini harus tinggi.
Ya. Kalau Allah beri kemudahan bagi hambanya untuk melakukan semua yang susah itu menjadi mudah. Nah, berharaplah kepada Allah, termasuk kita orang yang dimudahkan, sehingga yang dipertanyakan Mu'adz ini perkara berat. Siapa yang bisa melampaui, melewati, melalui? Maka dikasih solusi, dikasih tahu sama Nabi, mudah bagi yang dimudahkan. Jadi semua itu sebetulnya dimudahkan sama Allah. Nggak ada yang sulit. Afwan waktunya sana. Nggak ada yang disulitkan sama Allah. Semua yang diciptakan sama Allah ini muyassar lima khuliqalah. Kita ini dimudahkan apa terhadap ciptaan Allah, perintah Allah itu mudah bagi yang dimudahkan sama Allah. Kita yang mempersulit, bukannya Allah. Kita sendiri yang kadang mempersulitnya. Sholat 2 rakaat subuh, apa sulitnya? Bangun subuh kalau dari tidur saat mendengar adzan, atau masih waktu subuh belum selesai, belum terbit matahari, masih ada waktu subuh dan kalian sudah bangun. Apa beratnya sholat 2? Mudah. Yang menyulitkan diri manusia itu sendiri. Sebabnya apa? Nggak ada lain. Dakwah dan seruan iblis dan syaitan lebih dipilih daripada seruan Nabi. Ada satu rahasia besar di dalam Al-Quran. Allah Ta'ala itu menjelaskan kepada kita. Rahasia yang belum terjadi, tapi pasti akan terjadi. Dan antara manusia, pengikut iblis dan syaitan, mereka saling menuduh, menyalahkan satu sama lain. Siapa mereka? Nah, ini Allah firmankan di dalam Al-Quran. Wa qala syaitanu lamma qudiyal amr. Ini Allah jadi memberikan satu gambaran kejadian yang akan terjadi di hari kiamat. Wa qala syaitanu lamma qudiyal amr. Setan, iblis itu maksudnya berkata, ketika hari hisab sudah terselesaikan. Maksudnya apa? Ibn Katsir mengatakan ahlul jannah fil jannah wa ahlun nar fin nar, sudah dipisahkan sama Allah. Hari hisab sudah selesai. Semua udah dihisab. Yang ditentukan masuk surga tempatnya di surga, yang ditentukan Allah kembalinya di neraka tempatnya di neraka. Nih ahli nar ini. Hari hisab sudah. Iblis ngomong, bahkan di dalam riwayat Ibnu Asakir dan Mardawiyah, Imam Tabrani juga meriwayatkan Nabi SAW menjelaskan dalam satu hadis, di lapisan-lapisan neraka itu, di tengah-tengahnya itu, di tengah-tengah neraka itu diadakan sama Allah satu mimbar, kata Nabi. Yang ceramah, yang khutbah siapa? Iblis. Syaitan khutbah. Apa bilang khutbahnya syaitan? Di sini dijelaskan dalam Al-Quran ini ayat. Wa qala syaitanu lamma qudiyal amr. Ketika syaitan berkata, syaitan ketika hari hisab itu telah rampung, sudah selesai, masing-masing sudah tahu tempat kembalinya. Innallaha wa'adakum wa'adal haqq wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Sesungguhnya Allah, kata setan di podium tadi, Allah itu memberikan satu janji kepada kalian dengan janji yang benar. Manusia, yang ngomong siapa nih? Iblis. Kapan kejadiannya? Di hari kiamat. Ini keadaan hari kiamat loh ini. Taunya dari mana? Dari Al-Quran. Al-Quran wahyu atau mitos, dongeng? Al-Quran itu wahyu. Bakal terjadi enggak kira-kira? Bakal terjadi. Fahamkah kita, bisa memahami enggak itu semuanya itu bakal kejadian yang bakal betul-betul terjadi di hari kiamat nanti? Tapi sudah Allah bongkar, sudah Allah kasih tahu sekarang, guna kita faham. Iblis itu di atas mimbar dari neraka itu disiapin sama Allah. Dia ngomong sama siapa yang diajaknya ngomong? Penghuni-penghuni neraka nih, pengikutnya.
Allah itu telah menjanjikan dan janjinya untuk kalian itu hak. Maksudnya apa? Allah turunkan Al-Quran, Allah utus Nabi di tengah kalian, memberikan tawaran yang baik yang memuliakan kalian nanti di akhirat, dan janjinya betul. Maksudnya apa? Yang disampaikan Nabi betul semua akan didapetin di akhirat nanti. Bilang Nabi taat pada Allah, taat kepada Nabi, dirikan kewajiban, jauhin maksiat. Kalau kamu maksiat, begini hasilnya. Kalau kamu taat, begini akan kamu dapat. Semua itu hak karena datang dari sisi Allah. Dan aku, kata iblis, wa wa'adtukum, juga memberikan janji buat kalian. Wa akhlaftukum, tapi janjiku bohong. Bodoh kalian nih, kata iblis. Nah, ini ngomong sama penghuni neraka manusia nih. Bodoh kalian ini, kata iblis. Sudah tahu Allah kasih janji dan janjinya betul. Aku juga mendatangkan janji untuk kalian, tapi janjiku bohong. Kalian ikuti Nabi yang membawa janji penuh dengan kebenaran, kalian jauhi. Ini ahwal hari kiamat untuk orang kafir. Juga orang munafik didapati juga oleh orang fasik fajir. Walaupun nanti dia dikeluarkan daripada siksa neraka dan dimasukkan ke dalam surga, tapi waktu masih hidup dia memilih seruan daripada syaitan dan iblis, yang dijanjikannya itu bohong. Kenapa yang janji benar dibawa Allah melalui Nabi dan utusan, justru manusia menghilang darinya, menghindar, menjauh darinya. Tapi janjiku yang penuh dengan kebohongan, kalian terima dengan lapang dada lagi. Ahlan wa sahlan ya syaitan. Ini yang disampaikan syaitan sama sesama penghuni neraka, ini udah di dalam neraka. Apa ayat setelahnya itu? Aduh kok fa akhlaftukum. Astagfirullahaladzim. Coba buka surat yang punya aplikasi surat Ibrahim ayat 22. Wa'adukum wa'adukum wa akhlaftukum. Laula. Ayat apa? Baca. Innallaha wa qala syaitan nama qudiyal amr. Ayat 22. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala syaitanu lamma qudiyal amru innallaha wa'adakum wa'dal haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Wa ma kana li 'alaikum min sultanin illa an da'atukum fastajabtum li. Wa ma li 'alaikum sultan illa an da'atukum fastajabtum li. Aku ini tidak punya kuasa, kata syaitan tadi. Terhadap kalian tuh aku tidak bisa ngapa-ngapain. Hanya saja dikasih aku ini wewenang. Dikasih sama Allah boleh untuk menyesatkan kalian. Aku diizinkan sama Allah untuk menyesatkan kalian. Kecuali hamba-hambanya yang dilindungi. Ini hamba yang dilindungi ini yang kalau kita lihat tadi urutan amal-amal ini tadi ya, yang diterima sama Allah, itu yang dimaksudkan Nabi, semua itu mudah bagi yang dimudahkan sama Allah. Ya ini apa? Yang tidak mengikuti seruan iblis berarti dia hamba-hamba pilihan Allah. Mudah-mudahan kita termasuk hamba pilihan insya Allah. Ya. Sehingga apa yang Allah perintahkan semua mudah, nggak ada berat bagi kita. Ya. Dan tidak menurut kita itu berat, melainkan itu mudah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita. Aku cuma dikasih wewenang hak, kata iblis, untuk apa? Menyeru, berdakwah. Illa anda autukum, mengajak kalian, menyeru kalian, berdakwah kepada kalian manusia, kata si iblis, kata syaitan nama kocok-kocoknya itu. Fastajabtum li, kalian ikuti dakwahku, kalian terima seruanku. Lalu seruan dan janji yang dibawa Muhammad kok diabaikan?
Secara nggak langsung beda, kata setan nih, bodoh kalian nih ya. Wahlul kalian nih manusia nih. Nabi Muhammad diutus Allah bawa janji, apa yang dijanjikan Allah, dan janji Allah betul. Aku juga membawakan janjiku penuh dengan tipu daya dan kebohongan. Aku dikasih izin sama Allah untuk berdakwah juga, menyeru kalian kepada kebatilan. Kok kalian terima ajakan dakwaku? Wala talumuni. Apa selayannya? Wala talumuni. Fala talumuni walumu anfusakum. Loh, terus karet kalian hari ini mau memakiku, mau mencercaku, mau menyalahiku, kata setan. Kan kita manusia ngomong, ya Allah, aku gara-gara si setan dulu bujuk aku, ngajak aku maksiat, akhirnya aku sekarang di dalam neraka. Kata setan, kau mau nyalahin aku? Salahkan dirimu sendiri, kenapa juga kau ikut ajakanku? Coba paham itu rahasia yang dibukakan sama Allah saat ini supaya kita paham. Jadi gak ada guna kita mau mencaci maki itu iblis sama syaitan. Dua-duanya sudah di dalam neraka tuh manusia. Allahumma ajirna minan nar. Allah lindungi kita dari siksa neraka. Ini dialog yang terjadi antara si iblis, setan, sama penghuni neraka, manusia yang menerima seruan, ajakan, dakwah daripada ajakan dan dakwahnya iblis. Apa ajakan dakwah iblis? Tuh, yang tadi kalian baca hadis itu diantara ajakan dan seruan iblis semua tuh. Percuma jadi amal ibadah yang kita lakukan. Ada di situ hubbu dunia, ada di situ takabur, ada di situ ujub, ada di situ ria, nggak ada ikhlas, ada di situ kedengkian. Semua itu senjata iblis itu. Seruannya dia kok didengerin. Sekarang kalian mau mencaci makiku, kata iblis. Falumu anfusakum. Salahkan dirimu, jangan nyalakan aku, kata iblis. Lucu nih, rahasianya sudah dibuka sama Allah supaya kita ini bisa ngambil hikmah, bisa ngambil pelajaran. Ente mau ngikut seruan Nabi, pasti janji Allah itu dipenuhi. Atau sebaliknya mau mengikuti janji yang dibuat oleh syaitan tapi penuh dengan kebohongan. Tinggal kita memilih. Lanjutkan apa ayatnya? Ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhi. Ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhiyya. Aku tidak bisa nolong kalian, wala kalian bisa nolong aku. Enggak ada yang bisa saling menolong. Iblis mau nolong manusia yang masuk neraka, atau sebaliknya si manusia mau, tidak ada kuasa. La ente wala ana, dua-dua kena siksa, dua-dua kena azab. La manusia wala syaitan dan iblisnya. Kita semua kena. Jangan berharap aku bisa nolong kamu, wala kamu berharap aku bisa menolong, atau kamu bisa menolong aku. Tidak ada yang bisa selamat hari ini, maksudnya. Ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhiyya. Tidak ada yang bisa selamat. Terus apa ayatnya? Inni kafartum bima asyraktumuni min qablu. Aku sendiri sudah mengatakan kepada kalian, kata iblis, aku ini aja berlepas diri daripada menduakanku selain Allah. Padahal kalian tahu itu, kata iblis. Aku tidak menyuruh kalian untuk aku sendiri berlepas. Kok kalian malah menyekutukan Allah? Kok kalian nyembah berhala? Ini orang zaman musyrik di Mekah, ya, yang menjadikan berhala Tuhan mereka. Ya. Kalau sekarang, kalau bilang Nabi SAW tidak ada setelah ini, kata Nabi, maksudnya di masa di Haji Wada, tidak ada setelah ini orang yang menjadikan patung itu Tuhan, berbuat syirik kepada Allah di bumi ini, maksudnya di Mekah dan sekitarnya, itu nggak ada. Tapi syaitan tidak akan pernah selesai daripada memporak-porandakan hati kalian, kata Nabi. Tidak ada yang bisa menyekutukan Allah di bumi ini setelah hari ini. Tapi iblis tidak akan pernah selesai untuk memporak-porandakan hati kalian. Artinya kita punya hati bakal dilibas terus sama dia. Akan dirusak terus kita punya hati. Dengan apa? Dengan tipu dayanya, dengan bisikannya, dengan ajakannya, seruannya, dia diterima. Nah, itulah gambarannya nanti di akhirat, seperti yang Allah firmankan dalam Al-Quran ini. Aku tidak menganjurkan kalian untuk membenarkan, untuk menyekutukan Allah.
Tuhanmu Allah, Tuhanku Allah, kata setan itu pun Tuhannya Allah. Tapi kenapa kalian menjadikan aku sekutu? Tuhan Allah. Tidak aku betulkan itu, bahkan dari dahulu tidak betul itu kata syaitan. Minnadh dhalimina lahum adzabun alim. Sesungguhnya orang yang berbuat dolim kepada orang lain atau dolim terhadap diri kita sendiri dengan memenuhi panggilan dan seruan itu iblis, lahum adzabun alim, bagi mereka azab yang pedih. Nah, ulangi ayat tuh, resepin, pahami. Itu gambaran bakal terjadi, walau belum terjadi pasti akan terjadi. Di situ tipu daya iblis. Di situ panggilan yang hak, panggilan yang batil. Kamu pilih. Kita pilih mau ikut yang mana, yang hak ataupun yang batil. Semoga Allah beri pemahaman. Ya Allah, semoga Allah berikan kita taufik. Ya Allah memberikan kepada kita sadar, senantiasa ikut kepada apa yang dijanjikan Allah melalui utusan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jangan jauhkan diri kita daripada majelis, jangan jauhkan diri kita dari ulama, orang alim yang istiqomah, jangan jauhkan diri kita dari Al-Quran. Sejak itu disampaikan sama Nabi, Mu'adz bin Jabal nggak pernah lepas baca Quran, hari-hari Quran. Banyak waktu umur habis dengan Al-Quran. Saking takutnya dia seolah-olah gak mau berkomunikasi dengan orang lainnya. Aku ingin cuma berkomunikasi dengan yang menurunkan ini Al-Quran, yaitu Allah. Saking takutnya Mu'adz bin Jabal. Syuf tuh di akhirnya itu. Paling banyak baca Quran yang dapat dari sahabat Mu'adz, dari yang bertanya ini. Orang yang bertanya kepada Mu'adz, hari-hari kulihat Mu'adz, Quran. Maksudnya apa? Dia semua mau Allah komunikasi. Selalu dia mempunyai hubungan. Ente mau cari sahabatmu Allah. Ente mau cari keluarga, jadikan Allah keluargamu. Ahlul Quran, hum ahlullah wa khassatu, kata Nabi. Orang yang dawam sama Al-Quran itu keluarganya Allah secara khusus. Di dalam perhatian Allah secara khusus. Di dalam pantauan dan pandangan Allah secara khusus. Ada secara khusus Mu'adz bin Jabal. Dia faham apa yang disampaikan Nabi, maka dia jadikan Al-Quran hari-hari aktivitasnya. Bukan HP kalau di zaman sekarang, bukan medsos. Kalau zaman kita ini, hari-hari waktu kita habis dengan handphone, hari-hari dengan medsos. Al-Quran boro-boro dibuka dalam satu hari, naudzubillah. Allah berikan kita taufik dan pemahaman insyaallah. Minta maaf karena memang ini hadis panjang, ya. Tidak mungkin kita putus tengah hadis, ya. Tapi mudah-mudahan Allah beri keberkahan. Semoga Allah dengan apa yang kita dengarkan ini membuka pemahaman bagi kita, ya, sehingga kita bisa memilih mana yang terbaik untuk kita, untuk keluarga kita, untuk anak istri kita, untuk masa depan orang-orang yang kita cintai insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Samihani ala tatwil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.